Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Relevansi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MI dan Perkembangan Peserta Didik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, Zulmia Fahma sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Dina Kori Aina, Khiliatus Saadah, dan Inayah Wulandari sebagai pemateri. Langsung saja, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Baik, yang pertama yaitu prinsip-prinsip pembelajaran SKI. Dalam setiap bidang studi terdapat beberapa prinsip yang mesti diperhatikan dan diterapkan oleh guru. Prinsip-prinsip belajar harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar. Apabila prinsip-prinsip belajar tidak dilaksanakan, proses belajar tidak efektif, serta keberhasilan belajar tidak mampu tercapai. Salah satu bidang studi yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip tersebut yakni sejarah kebudayaan Islam. Muhaimin dan kawan-kawan dalam bukunya Paradigma Pendidikan Islam menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran yang dimaksud antara lain ada 6, yakni yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar sangat dipengaruhi oleh persiapan individu sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi fisik, psikis, yakni jasmani dan mental individu yang memungkinkan subjek dapat melakukan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi atau motivation. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi biasa itu dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik motivasi yang datang dari dalam diri siswa, sedangkan ekstrinsik motivasi yang datang dari lingkungan di luar diri siswa. Yang ketiga yaitu prinsip perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, antara lain berorientasi kepada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Yang keempat yaitu prinsip persepsi. Persepsi merupakan suatu proses bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperlukan dari lingkungannya. Persepsi umumnya bersifat relatif, selektif, dan teratur. Oleh karena itu, sejak dini siswa perlu ditanamkan rasa memiliki persepsi yang baik dan akurat mengenai apa yang akan dipelajari. Yang kelima yaitu prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Umumnya dalam belajar terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi retensi, yaitu apa yang dipelajari pada permulaan atau original learning. Yang kedua yaitu belajar melebihi penguasaan, overlearning, pengulangan dengan interval waktu atau spaced review. Yang keenam yaitu prinsip transfer. Transfer yaitu suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Transfer belajar dapat dalam proses pembelajaran, khususnya sejarah kebudayaan Islam sendiri, merupakan aplikasi atau memindahkan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respon-respon lain dari suatu situasi ke dalam situasi lain. Bentuk transfer itu ada 3, yakni transfer positif, transfer negatif, dan juga transfer nol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dina Kori Aina. Kepadanya saya persilahkan. Nama Dina Kori Aina, NIM 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi peserta didik tingkat anak MI atau SD. Psikologi perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan mulai anak-anak usia dini hingga masa MI atau SD.
sekitar umur 6-12 tahun. Perkembangan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh kembang secara fisik. Perkembangan fisik adalah rentetan perubahan jasmani manusia secara anatomis ataupun fisiologis menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Ciri-ciri dari perkembangan fisik motorik ialah yang pertama, pertumbuhan anak sap, lengan dan kaki panjang, tungkai kurus, kemudian menjadi gemuk. Yang kedua, gigi susu berganti gigi tetap. Yang ketiga, penuh energi, suka bergerak aktif sekali, makin lama keaktifan lebih terarah. Yang keempat, masih senang berlari-lari. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang secara kognitif. Perkembangan kognitif ialah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Perkembangan kognitif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dapat mengikuti instruksi dan mengerjakan tugas tertentu. Tumbuh rasa tanggung jawab karena anak di usia ini lebih mengerti. Senang mendengarkan cerita. Cara berpikirnya berdasarkan hal yang konkret, belum mempunyai pendapat sendiri, masih bergantung pada pendapat orang dewasa, orang tua, maupun guru. Konsentrasi dapat bertahan lebih lama dan belum mengerti hal-hal yang abstrak. Kemudian yang ketiga, tumbuh kembang secara sosial. Perkembangan sosial anak adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial anak usia dini dan usia sekolah dasar. Perkembangan ini ditandai dengan adanya anak memiliki rasa hormat dan segan kepada guru, dapat menyesuaikan diri dengan sebaya, sifat egosentris mulai hilang, dan berganti dengan kesanggupan untuk mengerti. Egosentrisme ialah kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kemudian masih merasa dekat dengan orang tua dan kurang sabar terhadap anak kecil. Yang keempat, tumbuh kembang secara bahasa. Perkembangan bahasa adalah perkembangan aspek penting dalam perkembangan anak, karena aspek-aspek bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai fungsi sosial dan bahasa mempunyai fungsi-fungsi ekspresif. Anak usia sekolah dasar akan bertambah kosakatanya seiring dengan pertambahan pengetahuan yang didapat di pendidikan formal maupun non-formal. Dengan penugasan dan penambahan kosakata tersebut membuat anak akan lebih luas dalam memahami dan mengerti. Perkenalkan, nama saya Hiyatus Saadah, NIM 1910310094. Berdasarkan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg menganalisis anak usia 6-12 tahun menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama, anak usia 6-10 tahun. Dalam usia ini, anak sudah bisa menilai hukuman atau akibat yang diterimanya berdasarkan tingkat hukumannya dari kesalahan yang ia lakukan, sehingga ia sudah bisa mengetahui bahwa berperilaku baik akan mampu membuatnya jauh atau tak mendapatkan hukuman. Yang kedua adalah anak usia 10-12 tahun. Dalam usia ini, menurut Kohlberg, anak sudah bisa berpikir bijaksana. Hal ini ditandai dengan ia berperilaku sesuai dengan aturan melanggar disukai oleh orang dewasa, bukan karena takut dihukum. Sehingga berbuat kebaikan bagi anak usia seperti ini lebih dinilai dari tujuannya. Ia pun menjadi anak yang tahu akan aturan. Selanjutnya tentang desain pembelajaran SKI yang sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik tingkat MI atau SD. Desain pembelajaran adalah pengembangan
secara sistematis dari spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dikaitkan dengan pembelajaran SKI, desain ini dapat diartikan merancang, menata, atau membuat kerangka pembelajaran SKI agar dapat bertujuan sesuai. Disebabkan hal di atas, sangat dituntut para guru memahami dan memiliki kompetensi profesional di bidang keguruan, yaitu menyiapkan rancangan pembelajaran SKI secara efektif dan efisien agar proses belajar siswa dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul Dari. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai merealisasikan dan menjawab tuntutan di atas. Para guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendesain perangkat pembelajaran seperti penyusunan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan standar kelulusan dan standar kompetensi. Yang kedua, mendesain materi ajar dengan cara merancang kegiatan proses pembelajaran SKI untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, melakukan analisis pembelajaran untuk melihat persoalan-persoalan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran serta memberikan solusi untuk yang tepat dari persoalan yang dihadapi dan sebagai upaya perbaikan dari pembelajaran yang sedang berjalan. Selanjutnya, metode yang cocok diterapkan dalam pembelajaran SKI. Yang pertama, metode ceramah. Metode yang paling umum digunakan guru-guru saat ini adalah metode ceramah, di mana penyampaian materinya melalui penjelasan lisan. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah siswa memahami materi yang ada dalam pelajaran SKI. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis. Suatu diskusi dinilai menunjang keefektifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi yang menghasilkan suatu pemecahan masalah. Yang keempat, metode timeline atau garis waktu. Metode ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya peristiwa. Yang kelima, ada metode konsep map atau peta konsep. Peta konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan yang ada dalam benak. Yang keenam, metode role play atau bermain peran. Bermain peran bisa berbentuk pemeran dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri atau kelompok sebagai ahli sejarah. Bentuk yang pertama bisa mengajak peserta didik untuk menjiwai karakter atau tokoh sejarah. Yang ketujuh, metode storyboard styling atau papan cerita. Papan cerita adalah salah satu metode yang tepat untuk menyampaikan materi sejarah secara kronologis atau berurutan karena kronologis adalah termasuk karakteristik sejarah. Metode ini adalah penggabungan antara peta konsep, timeline, dan narasi atau bercerita yang fungsinya adalah untuk membantu pemaparan pengetahuan sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.